Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kitika Update. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang alur pelaksanaan SKD CPNS tahun 2024. Namun sebelum itu saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman bahwa penting untuk mengecek jadwal pelaksanaan SKD terlebih dahulu agar kita tidak sampai salah jadwal. Untuk jadwal bisa dilihat pada website instansi yang dilamar. Jadi misal kita mendaftar CPNS di Kemenak, maka kita bisa melihat jadwal pelaksanaan SKD pada website resminya Kemenak. Kemudian nanti kita akan mendapatkan informasi detail pelaksanaan ujian kita kapan, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nanti silahkan teman-teman bisa mencatat agar tidak sampai lupa atau salah jadwal. Kemudian penting diingat juga bahwa peserta hadir paling lambat 60 menit sebelum seleksi dimulai. Jadi teman-teman bisa datang ke lokasi ujian 1,5 sampai 1 jam sebelum pelaksanaan SKD. Bagi yang rumahnya jauh bisa mempersiapkan diri agar tidak sampai terlambat ketika pelaksanaan ujian SKD. Kemudian untuk pakaiannya menggunakan kemeja putih dan bawahan hitam. Laki-laki bisa menggunakan celana panjang, untuk perempuan bisa menggunakan celana panjang atau rok. Bagi perempuan apabila berjilbab menggunakan jilbab warna hitam. Langsung saja kita ke alur pelaksanaannya. Yang perlu teman-teman lakukan ketika sampai lokasi ujian SKD, yang pertama kali adalah registrasi dan pemberian PIN. Untuk registrasi membutuhkan kartu ujian CPNS dan kartu tanda penduduk atau KTP asli. Untuk dokumen persyaratan CPNS yang sudah diunggah pada SECSN bisa dibawa untuk berjaga-jaga apabila dibutuhkan. Jadi ketika registrasi teman-teman membutuhkan kartu ujian CPNS dan KTP asli. Untuk kartu ujian CPNS bisa di-download di SECSN. Teman-teman tinggal login menggunakan akunnya, kemudian nanti akan ada menu cetak kartu peserta ujian. Silahkan diklik dan di-download. Nanti teman-teman akan mendapatkan kartu peserta ujian CPNS kurang lebih seperti ini. Pada bagian registrasi ini, teman-teman nanti juga akan dilakukan pengenalan wajah dan scan barcode untuk mendapatkan nomor identifikasi pribadi atau PIN. Nanti teman-teman akan mendapatkan PIN peserta dari panitia ujian yang akan ditulis di sini. Kemudian yang kedua adalah penitipan barang. Bagi peserta wajib melakukan penitipan tas atau barang secara mandiri di tempat yang ditentukan. Jadi nanti akan ada petugas penitipan barang. Teman-teman yang membawa tas atau barang silahkan dititipkan di sini. Mengapa perlu dititipkan? Karena peserta dilarang membawa atau menggunakan buku, catatan, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris dalam bentuk apapun. Ikat pinggang, kalkulator, peralatan elektronik seperti laptop, tablet, flash disk, telepon genggam, atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun juga dilarang. Namun teman-teman biasanya diperbolehkan untuk membawa pensil biasa. Kalau kita membawanya pensil yang ada logamnya, berdasarkan pengalaman itu biasanya tidak diperbolehkan. Pensil yang ada logamnya itu adalah biasanya pensil isi ulang. Yang ketiga adalah body checking. Body checking ini adalah pemeriksaan badan yang nantinya akan dilakukan oleh pihak panitia terhadap peserta ujian. Prosedur ini perlu dilakukan untuk memastikan peserta tidak membawa barang-barang yang sekiranya dapat mengganggu jalannya ujian. Jadi ketika dilakukan body checking, biasanya kalau di tubuh atau badan kita ada logam, pasti akan langsung terdeteksi. Jadi bagi yang perempuan, apabila terbiasa menggunakan perhiasan, perhiasannya bisa diamankan di rumah. Ketika berangkat ke lokasi ujian SKD itu tidak perlu menggunakan perhiasan. Itu juga demi keamanan barang kita. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah peserta masuk ruang tunggu steril. Ruang tunggu steril adalah ruang atau tempat yang digunakan untuk menunggu waktu pelaksanaan SKD. Pada tempat ini biasanya tersedia layar yang berisi informasi seputar SKD. Jadi sambil menunggu giliran kita atau menunggu jadwal ujian kita, nanti ada
tempat, yaitu ruang tunggu steril, karena pastinya SKD itu juga ada beberapa sesi, jadi kita perlu menunggu sesi sebelumnya selesai. Kemudian yang kelima adalah pelaksanaan SKD. Sebelum pelaksanaan SKD, nanti peserta wajib mendengarkan arahan dari panitia. Silakan dicermati dan didengarkan informasinya dengan seksama agar kita tidak mengalami kendala ketika pelaksanaan SKD. Untuk pelaksanaan tes SKD, ini terdiri atas 110 butir soal. Peserta harus menyelesaikan semua soal dalam durasi waktu 100 menit. Khusus pelamar penyandang disabilitas sensorik netra, durasi pengerjaan adalah 130 menit. Ketika pelaksanaan SKD ini, misal kita punya riwayat sakit, kita bisa melapor ke panitia apabila ada kendala kesehatan. Kemudian, peserta dapat keluar ruangan apabila sudah menyelesaikan soal seleksi dengan meminta izin kepada panitia. Jadi kalau kita sebelum 100 menit soal sudah selesai, kita bisa izin untuk keluar terlebih dahulu. Kemudian yang keenam adalah informasi nilai SKD. Bagi peserta CPNS, nilai bisa langsung dilihat pada layar komputer atau laptop setelah pengerjaan selesai. Jadi ketika kita mengerjakan SKD, kalau kita sudah klik selesai, nanti pada layar komputer atau laptop itu langsung akan muncul nilai kita. Skor TBK kita berapa, TIU kita berapa, TKP kita berapa, lalu nilai total kita berapa. Teman-teman boleh mencatat. Kemudian kalau ingin melihat nilai seluruh peserta setiap sesi, nanti akan disediakan papan informasi atau layar. Kalau papan informasi ini nanti biasanya bentuknya print out, setiap sesi nilai hasil SKD-nya ada di sana. Kalau untuk layar seperti yang ada di gambar, ini biasanya digunakan untuk nilai SKD yang saat itu sesinya sedang berjalan. Kemudian setelah melaksanakan SKD, peserta akan mendapat sertifikat SKD yang bisa di-download melalui sertifikat.bkn.go.id. Jadi bagi teman-teman yang melaksanakan SKD itu nanti akan mendapat sertifikat dan di sana juga akan terpampang nilai hasil SKD kita berapa. Kemudian yang terakhir adalah pengambilan barang. Peserta bisa mengambil tas atau barang di tempat penitipan barang setelah pelaksanaan SKD selesai. Jangan sampai barang atau tas yang kita titipkan tadi sampai ketinggalan. Kurang lebih itu untuk alur pelaksanaan SKD CPNS. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.